Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Andika Indra Mosafin dalam kanal video 100% Autentik. Pada video kali ini saya akan mendiskusikan salah satu tema yang cukup populer, itu influencer PR, Beyond Endorsement to Authentic Narrative. Jadi bagaimana seorang PR itu menjadi seorang influencer. Selama ini kan PR hanya apa ya, umumnya ya, bukan keseluruhannya, itu hanya menjadi orang-orang yang bergantung kepada influencer ataupun orang-orang yang istilah mengkoordinasi influencer. Tapi bagaimana bagaimana seharusnya seorang PR itu bisa menjadi seorang influencer, dan kita bersama-sama lah belajar bagaimana menjadi seorang PR yang dia juga influencer. Jadi dengan demikian itu kita tidak terlalu bergantung pada endorsement, sehingga kita bisa menciptakan narasi yang autentik. Saya kira ini menjadi tema yang menarik dalam kajian etika PR, ataupun dalam etika pengembangan PR, ataupun strategi strategi kampanye PR, ataupun PR di era digital sekarang. Jadi PR itu adalah seorang yang berusaha ataupun mempromosikan dirinya sebagai influencer, walaupun mungkin followernya tidak banyak, ataupun mungkin dalam proses step by step, atau dalam upaya belajar bisa dimulai. Kenapa sih harus menjadi seorang influencer, ya kan? Kenapa PR itu harus menjadi seorang influencer, ataupun kenapa orang itu berlomba-lomba menjadi influencer? Apakah influencer itu adalah merupakan sebuah kiblat dari sebuah informasi, atau influencer itu menjadi tren matinya seorang kepakaran? Karena kita tahu dalam influencer semua orang bisa berbicara apa saja, ya kan? Berbicara apa aja, pesannya disampaikan apa aja, dan itu berkaitan dengan dominate isu, bagaimana cara mendominasi isu. Seperti diungkapkan Yeden Hadar et al. Itu tahun 2001, itu diungkapkan bahwa influence have growing force in the research and practice, especially in marketing. Sebenarnya PR itu apa sorry influencer itu berkembang di dunia marketing, karena kan orang ataupun suatu produk, suatu brand menginginkan sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, gitu kan. Jadi mereka eh, tidak 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 mendukung, ya, tidak mendukung ketika ada upaya misalnya seorang PR atau seorang karyawan ataupun seorang manajer atau mungkin seorang SVG untuk menjadi influencer di perusahaan tersebut. Khawatirnya ya ini berbasis kepada talent lagi. Khawatirnya ketika mereka sudah menjadi influencer yang terkenal, maka akan pindah pekerjaan dan lain sebagainya. Hingga akhirnya banyak perusahaan lebih memilih jalur pintas, yaitu menggunakan atau memanfaatkan influencer yang serius. PR pun akhirnya mengikuti fenomena tersebut di dunia marketing. Kemudian ini ada penelitian lagi Becker gitu kan, dan others, itu dalam beberapa jurnal yang pernah saya baca dan saya kutip lagi, bahwa perusahaan itu mencari influencer ataupun meng-hire influencer untuk menyampaikan pesan, ya kan, di media sosial, karena mereka memiliki follower yang besar. Ketika saya misalnya ingin mempromosikan suatu produk, maka saya mencari produk mobil misalnya, maka saya akan mencari influencer mobil yang terkenal itu siapa, misalnya Motomobi ataupun Ferry ataupun siapa dan lain sebagainya, karena mereka itu memiliki basis komunitas yang kuat, dan mereka memiliki basis audiens yang kuat, dan itu biasanya spesifik, karena mobil ya mobil, influencer politik dan lain sebagainya. Jadi influencer itu justru menciptakan sentimen-sentimen yang lebih positif dibandingkan hanya dengan mengandalkan iklan aja. Dan tentunya untuk memilih influencer itu harus diperlukan influencer yang kredibel. Kemudian ada suatu pertanyaan, itu kan suatu influencer marketing gitu kan. Pertanyaannya, are you charging the same old influencer endorsement that feel empty? Jadi ini sebuah pertanyaan yang umum di dunia kalangan PR, atau di kalangan jurnalis, atau di kalangan pegiat komunikasi. Itu kadang-kadang influencer itu hanya itu aja. Misalnya influencer itu hanya R, muncul lagi R, di iklan R, dia R, dia R, misalnya namanya R. Tetapi influencer lainnya misalnya ada O, misalnya ada D, misalnya D, muncul di ini, promo iklan ini D. Misalnya ada kecantikan, dia pakai lagi T gitu.
produk kecantikan lainnya pakai influencer T lagi, T lagi, T lagi. Jadi itu ada semacam kejenuhan, ada semacam kebosanan, ada semacam kekosongan gitu kan. Hingga akhirnya itu diperlukan suatu revolutionary revolutionary way ya kan untuk menciptakan kreator-kreator, mungkin kreator yang baru ataupun menciptakan koneksi-koneksi yang benar-benar genuine ataupun upaya untuk membangun lasting trust. Jadi trustnya itu bersifat apa ya, kesinambungan gitu loh, terus menerus gitu. Akhirnya ya sebuah solusi yang muncul itu adalah influencer PR, karena PR itu nantinya itu tidak lagi mengandalkan endorsement dari pihak lain, tetapi bisa memunculkan ya karakter-karakter pribadi tersebut. Influencer PR itu juga memuncul itu karena ini many brands dan struggle to move past social influencer peers. Jadi leading to campaign that fail flat and fail to engage. Jadi ada banyak pembelajaran, ada banyak kasus, ada banyak pengalaman di mana ketika brand tersebut sudah menggait gitu kan, menggait influencer, ternyata kampanyenya itu gagal, target marketingnya tidak tercapai, gitu kan. Akhirnya terjadi suatu flat, kebosanan, engagement-nya itu tidak terlalu terjadi di situ. Solusinya itu apa? Solusinya itu adalah ternyata dengan menggunakan influencer itu tidak terlalu efektif juga, gitu kan. Endorsement itu tidak terlalu efektif juga. Solusi yang ditawarkan itu kan dari banyak ahli, dari banyak diskusi di PR itu adalah bagaimana menciptakan narasi yang autentik gitu kan. Narasi yang autentik. Jadi influencer PR itu ketika Anda menjadi seorang PR di sebuah perusahaan forward misalnya, perusahaan minyak ya, maka Anda akan menjadi influencer di situ, influencer minyak gitu loh. Influencer yang berkaitan dengan PR minyak, influencer yang berkaitan dengan sustainability energy misalnya di situ. Jadi upaya untuk membangun audiens secara organik itu pun akan muncul dan itu ya perlu dicoba untuk pelan-pelan. Kenapa harus menjadi influencer? Ini kan menjadi pengaruh bahwa ini dalam sebuah jurnal dari beberapa jurnal saya compile bahwa influencer itu adalah orang yang bisa mempengaruhi attitude gitu kan melalui tulisannya, tweetnya, melalui update influencernya, melalui postingannya karena itu mereka memiliki homophilous connection di share sosial demografi karena mereka itu memiliki basis dukungan yang kuat karena dan itu apa? Karena ada narasi-narasi yang berkaitan dengan personal life and activities. Jadi mereka itu selalu menunjukkan kehidupan pribadinya. Kita misalnya ada influencer bukan hanya influencer gym ya, tapi dia ada hobinya itu nge-gym. Dia memamerkan tubuhnya, memamerkan aktivitas apa angkat bebannya, dia pergi ke gym, kemudian memamerkan pola dietnya dan lain sebagainya gitu kan. Jadi di situ ada faktor narasi keseharian. Karena itu ketika kita berbicara tentang mengenai influencer, maka di situ ada faktor bagaimana seorang PR tersebut mau nggak mau itu harus mengungkapkan kesehariannya dia, harus mengungkapkan apa yang disebut dengan ya personalisasinya dia. Jadi bukan hanya berkaitan dengan hal yang serius, berkaitan dengan pekerjaan semata, berkaitan dengan isu-isu yang hendak disampaikan, bukan hanya itu, tetapi personalnya tetap akan dilihat. Tetapi ada influencer yang memang dia itu mengkhususkan pada tema-tema tertentu, tetapi dia tidak ingin mencampurkan dengan isu-isu pribadinya, tetapi hal-hal pribadinya itu pada kanal yang lain, atau waktu dia mencoba untuk membagikan dua hal yang berbeda, itu tidak masalah itu kan. Tetapi ketika orang menjadi influencer, maka kehidupan sehari-harinya itu akan dibidik, akan diteropong gitu kan, akan diteropong ini arahnya kemana? Arahnya oleh masyarakat ataupun oleh netizen. Dan seharusnya itu bagaimana sih PR influencer itu bekerja idealnya, gitu kan? Idealnya itu PR itu kan merupakan influencer dari pihak ketiga, ya. Apa apa influencer itu umumnya dari pihak ketiga, ya kan? Tetapi bagaimana kita itu menjadikan PR influencer itu menjadi pihak pertama. Jadi pihak pertama yang bekerja memang di perusahaan, bekerja di korporasi, bekerja di suatu institusi. Jadi muncul dia adalah orang yang
menjadi tampil ke publik. Kemudian influencer itu tentunya memonetisasi status micro celebrity. Jadi hal itu pun untuk menjadi apa ya, upaya kesempatan bagi PR influencer itu untuk mengembangkan diri, mengembangkan personal brandingnya, mengembangkan karirnya dan lain sebagainya sehingga dia tidak terkungkung di dalam kotak ruang kerja semata. Selanjutnya PR influencer itu sama seperti influencer itu harus menjadi aktor juga. Tidak masalah, dia akan memiliki side job di lain, dia akan memiliki pekerjaan lain, dia memiliki endorse yang lain, tetapi dia juga itu bisa apa ya, bisa menjadi yang paling penting itu opinion leader ya, seperti yang diungkapkan NB dan Foster tersebut. Jadi opinion leader itulah yang menjadikan dia itu memiliki suatu keistimewaan dan suatu keunggulan. Dengan demikian, itu kenapa sih sebenarnya audiens itu sekarang itu sudah mengalami suatu kebosanan atau suatu kejenuhan, tingkat kejenuhan dengan munculnya banyak influencer itu kan. Karena itu terlalu banyak influencer itu akhirnya mereka itu sama seperti dengan tukang pengiklan gitu kan. Hanya endorse ini, Honda ini, akhirnya muncul suatu tren ketika ada suatu ketidakpercayaan terhadap influencer, ada ketidakpercayaan kepada mereka karena mereka itu kan hanya pihak bayaran. Tetapi ketika kita misalnya berbicara dengan pihak influencer, itu kan jelas itu hanya berdasarkan gaji mereka sebagai suatu institusi, dia tidak bicara tentang banyak hal yang lainnya. Jadi upaya menghambat apa istilahnya tren tentang influencer dari dunia luar dengan yang hanya bersifat transaksional itu, tetapi menjadi genuine partnership ketika ada PR influencer itu muncul di kalangan korporat tersebut, maka partnershipnya itu lebih bersifat korporasi, levelnya bersifat lebih top down, bukan sekedar transaksional lagi. Nantinya, gitu kan, nantinya traditional influencer marketing pun akan sedikit goyang ya, karena semua orang itu bisa menjadi influencer di perusahaan tersebut. Semua orang itu bisa mempromosikan produknya itu sendiri. Dan itu sendiri sebenarnya sudah diterapkan bagaimana ketika brand UMKM ya, mereka bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi host ataupun host live live di TikTok gitu kan. Itu kan bagaimana sebenarnya tanpa perlu influencer tersebut juga bisa menjadi bisa bisa terus berkembang. Kemudian ini bagaimana sebenarnya upaya menjadi menjadi seorang PR influencer, ya kan? Yang pertama harus dilakukan itu bagaimana seorang PR influencer itu bisa berbagi nilai, jadi brand dan kreator. Jadi lebih fokus untuk membuat narasi, untuk menciptakan narasi-narasi yang bukan hanya sekedar misalnya penyampaian produk ya, misalnya penyampaian e-sport itu, penyampaian produk semata, tapi lebih menghasilkan suatu tujuan. Kemudian dalam crafting story-nya juga itu lebih menunjukkan real world impact, real world impact. Jadi dampaknya itu apa? Untuk kesehatan, untuk apa misalnya dampaknya untuk masyarakat seperti apa. Jadi bukan hanya featuring, featuring, bukan hanya ini menjelaskan produk ini dan lain sebagainya, tidak. Jadi kesuksesan sesuatu brand itu berarti bersifat embedded ya, bersifat melekat gitu kan, melekat kepada influencer tersebut. Adalah selanjutnya yang perlu perlu digali adalah bagaimana beyond algorithm. Jadi bagaimana seorang PR officer itu menjadi PR influencer itu juga ya harus mau nggak mau harus tunduk gitu kan, harus mau mengikuti algoritmanya. Tetapi bukan hanya sekedar algoritma yang bermain semata sih, tapi kita harus membuat cultivating through connection. Jadi bagaimana membuat strategi-strategi untuk memberdayakan influencer sehingga menjadi authentic brand advocate. Jadi dia istilahnya gampangnya itu membayar murah gitu kan. Ketika menggunakan influencer itu, influencer yang sudah terkenal dengan follower jutaan itu harus membayar ratusan juta, ratusan miliar. Tapi dengan menggunakan PR influencer itu kan bisa menghemat. Itu kan yang paling utama. Kemudian disengagementnya itu bagaimana PR influencer itu juga bisa itu kan membalas komentar sendiri, meng-share sendiri, kemudian membangun community sentiment sendiri dan lain sebagainya. Jadi korporasi itu berusaha untuk menjaga talent-talent PR-nya gitu kan.
bukan lagi ketika sudah populer terus dicabut dan lain sebagainya. Sehingga dalam dalam jangka panjangnya itu ada long term benefit. Benefitnya itu adalah fostering deep relationship over one-off campaigns. Jadi bukan hanya campaign satu-satu semata, tetapi campaign itu akan berdampak-dampak atau berekor-ekor dan lain sebagainya. Dan PR influencer itu pun akan tampil ke depan. Selanjutnya itu bagaimana sih cara membuat the art of intentional collaboration. Jadi upaya ini tentunya harus bersifat upaya untuk menciptakan kreativitas, upaya untuk menciptakan transparansi, upaya untuk menciptakan partnership ya, dan upaya untuk menavigasi co-creation. Co-creation itu bagaimana ini yang layak dan itu yang tidak layak dan lain sebagainya. Jadi ketika upaya untuk menjadikan seseorang PR menjadi seorang influencer, maka bukan hanya fokus pada pembatasan, tapi fokus bagaimana membuka kesempatan dia untuk bisa berkembang, kesempatan dia untuk berbicara jujur, kesempatan untuk mereview jujur, kesempatan bagaimana dia juga membangun engagement dengan organik ya, dengan tone organik dan upaya kemitraan-kemitraannya lebih otentik. Jadi ada disclaimer bahwa si A merupakan PR influencer. Selanjutnya ini slide yang terakhir kita akan teruskan bagaimana next gen influencer PR strategy. Jadi ketika seorang PR itu menjadi seorang influencer, gitu, yaitu adanya practical roadmap. Practical roadmap itu tetap harus dijalankan dengan tujuan itu mengaudit, ya, mengaudit. Jadi itu kalau audit influencer gampang ya, ada metriknya, berapa engagementnya, berapa yang nonton, gitu kan, berapa yang komen dan lain sebagainya. Jadi itu mudah mudah dideteksi. Selanjutnya ada key metriknya ya, saya bilang. Key metrik untuk autentik naratifnya. Autentik naratifnya itu seperti apa yang hendak disampaikan. Kemudian jangan lupa juga future proofing your brand, investing meaningful influencer relationship. Jadi upaya untuk menjalin menjalin hubungan yang lebih lebih meaningful. Jadi lebih bukan hanya sekedar transaksi semata. Gitu. Saya kira itu penjelasan bagaimana seorang PR juga bisa menjadi influencer bagi brandnya atau influencer bagi kantornya atau bagi korporasinya atau bagi organisasinya. Terima kasih banyak atas teman-teman menonton video ini, memahami video ini. Kemudian jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar ataupun pertanyaan ataupun isu-isu ke depan yang bisa kita bahas bersama. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.